Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan seni budaya, khususnya seni musik, di kelas 9 semester 1. Kita mempelajari tentang bernyanyi secara solo atau tunggal. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penyajian vokal secara solo atau tunggal. Kemudian materi apa saja yang harus diperhatikan saat bernyanyi secara solo atau tunggal. Di situ ada warna suara, ada wilayah suara yang harus diperhatikan saat menyanyi. Kemudian ada teknik vokal yang harus diperhatikan juga. Yang terakhir adalah teknik pernapasan yang baik dan tepat digunakan pada saat bernyanyi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang latihan improvisasi lagu secara solo atau tunggal. Jadi ketika kita menyanyikan lagu secara solo atau tunggal, kita dapat mengimprovisasi lagu tersebut. Improvisasi itu apa? Jadi improvisasi adalah melakukan sesuatu tanpa persiapan. Ya, jadi melakukan sesuatu tanpa persiapan itu improvisasi. Kemudian dalam bernyanyi, improvisasi merupakan pengembangan ornamentasi pada sebuah lagu. Jadi di lagu yang kita bawakan kita tambah dengan pengembangan ornamen atau hiasan pada lagu. Itu namanya improvisasi. Ya, jadi improvisasi adalah melakukan sesuatu tanpa persiapan. Kemudian tujuannya apa? Lagu, ya, dalam sebuah lagu itu diberi improvisasi. Tujuannya untuk apa? Agar lagu yang kita bawakan tidak terdengar membosankan atau tidak menarik. Jadi agar lebih menarik dan tidak membosankan, kita tambahkan dengan improvisasi, yaitu ornamentasi pada sebuah lagu. Ya, jadi ketika saat kita menyanyi, kita dapat berimprovisasi, yaitu dengan menambahkan ornamentasi pada sebuah lagu agar lagu yang terdengar tidak membosankan dan akan lebih menarik. Kita lanjutkan. Jadi improvisasi yang kita bawakan tadi mempunyai sifat yaitu untuk memperindah lagu. Jadi karena untuk memperindah lagu, jadi tidak dilakukan pada semua bagian lagu. Jadi hanya bagian-bagian tertentu saja yang kita tambahkan dengan improvisasi. Mungkin ada di bagian belakang lagu atau di bagian tengah lagu kita berikan improvisasi. Agar apa tadi tujuannya? Yaitu agar tidak membosankan dan lebih menarik. Kita lanjutkan. Improvisasi atau pengembangan pada sebuah lagu kita variasikan. Nah, variasinya di mana saja? Yang pertama di bagian ritmis. Jadi variasi lagu atau sebagai improvisasi kita letakkan di bagian ritmisnya, yaitu perubahan dalam irama lagu. Ya, jadi yang kita beri variasi yaitu bagian ritmisnya, jadi perubahan dalam irama lagu. Contohnya lagu dalam irama pop, ya, yang pada dasarnya lagu tersebut diciptakan berirama atau bergenre pop, kemudian divariasikan dengan cara dibawakan dalam irama jazz atau dalam genre yang lain. Nah, itu adalah pengembangan atau variasi lagu di bagian ritmis. Jadi perubahan lagu terletak di iramanya. Yang kedua yaitu di bagian melodis.
yaitu berupa penambahan nada dengan jarak nada yang berdekatan. Ya, jadi nada yang sudah ada kemudian kita tambahkan, tetapi nadanya dengan jarak yang berdekatan agar tidak terlalu perbedaannya tidak terlalu mencolok. Jadi penambahan nada diletakkan di bagian nada yang berdekatan. Itu adalah pengembangan atau pemvariasian lagu bagian melodis. Kemudian yang ketiga, bisa divariasikan di dinamikanya. Dinamika itu apa? Yaitu perubahan bunyi keras dan lembut pada bagian lagu. Ya, jadi sebuah lagu dari keras dibuat lembut atau itu namanya adalah dinamika lagu. Disesuaikan dengan kesan yang akan disampaikan. Jadi perubahan dinamika disesuaikan dengan kesan yang akan disampaikan. Itu adalah variasi lagu atau cara mengimprovisasi sebuah lagu. Bisa dari ritmisnya, bisa dari melodisnya, bisa dari dinamikanya, atau ketiga-tiganya bisa digabungkan. Ya, itu adalah cara mengimprovisasi lagu atau memvariasikan lagu agar lebih menarik dan tidak membosankan didengarnya. Kemudian kita lanjutkan. Jadi kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang teknik-teknik vokal atau materi vokal yang harus diperhatikan saat kita menyanyi. Nah, kemudian apa itu improvisasi, tujuannya apa, terus memvariasikan di bagian mana saja dalam mengimprovisasi lagu. Nah, jadi ketika kita menyanyi, khususnya ketika menyanyi secara solo atau tunggal, yang harus kita perhatikan yang pertama adalah sikap bernyanyi. Ketika kita bernyanyi, sikap badan, berdiri tegak agar memproduksi vokalnya bagus. Jadi yang harus diperhatikan pertama kali adalah sikap kita saat bernyanyi. Yang kedua yaitu pernafasan. Pernafasan yang tepat yang digunakan dalam bernyanyi adalah pernafasan diafragma. Kemudian yang ketiga yaitu resonansi. Resonansi adalah proses menggemakan suara. Ya, jadi resonansi adalah proses menggemakan suara dalam bernyanyi. Di situ ada resonansi dada, ada resonansi hidung, ada resonansi kepala. Nah, jadi resonansi adalah proses menggemakan suara dalam bernyanyi. Kemudian dilanjutkan yang harus kita perhatikan juga yaitu artikulasi. Artikulasi adalah ketepatan bunyi vokal atau ketepatan kata-kata a, i, u, e, o. Nah, jadi artikulasi dan gerak mulut harus diperhatikan agar apa? Kesan dalam sebuah lagu dapat diterima oleh pendengarnya dengan tepat. Yang berikutnya adalah prasering. Prasering adalah pemenggalan kalimat dalam sebuah lagu. Hampir sama dengan artikulasi. Jadi kalau prasering adalah pemenggalan kalimat dalam sebuah lagu. Jadi ketika kita menyanyi, cara pemenggalan kalimatnya harus tepat agar maknanya tersampaikan. Jadi pesan yang akan disampaikan oleh seorang pencipta lagu kepada pendengarnya akan tersampaikan dengan tepat. Kemudian selanjutnya
Yang harus diperhatikan juga adalah ekspresi atau mimik dan gestur, yaitu ekspresi muka atau gestur itu adalah gerak tubuh penyanyinya. Jadi ketika kita menyanyikan lagu yang bertemakan gembira, jadi kita harus mengekspresikannya juga dengan gembira. Jadi ekspresi ketika kita menyanyi itu juga harus diperhatikan agar orang mengartikan dari lagu tersebut bisa sampai ke penikmatnya. Jadi itu adalah yang harus kita perhatikan saat bernyanyi secara solo atau tunggal. Yang pertama adalah sikap ketika kita bernyanyi. Kedua, pernafasan yang tepat, yaitu pernafasan diafragma. Kemudian yang ketiga, resonansi, yaitu proses menggema. Jadi suara kita menggema. Jadi ada 3 tadi ya. Kemudian yang keempat, artikulasi dan gerak mulut. Yang kelima, prasering. Dan yang terakhir adalah ekspresi kita. Jadi itu tadi adalah cara menyampaikan kita sebagai seorang penyanyi kepada pendengarnya, apa saja yang harus diperhatikan ya. Sampai di sini pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya di pertemuan berikutnya juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.